Jadi kita nggak memadu-madankan, dibentur-benturkan. Coba dilihat dulu beberapa perspektifnya. Itu, tapi memang itu baru mungkin ada yang mau bersusah payah dengan cara kayak gitu, ada yang menyikapinya dengan senyamannya saja, sehingga yang diterima ya yang umum itu tadi. Itu karena ya mungkin benar program pemerintah untuk literasi itu harus digalakkan ya seperti ini ya. Jadi untuk melek literasi sebenarnya tidak hanya perspektif kita sendiri, terus kita berkuat dengan perspektif itu, pengertian itu sendiri, terus udah pengertiannya udah kurang tepat tapi tetap dikekehkan dan disebarkan. Itu yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Iya, betul. Tapi betul sekali kok. Itu makanya kenapa budaya hoax itu laku keras ya. Karena kita kadang, saringan kita itu kadang lubangnya terlalu besar gitu jadinya. Oke. Tapi menarik juga Mas Dedi. Jadi gini, kalau kita orang-orang olahraga, saya rasa sudah cukup paham ya, khususnya terkait dengan beberapa bahasa filosofisnya ya. Jadi kalau sport atau olahraga itu kan, sport itu kan dalam perspektifnya pengertian bahasa yang paling umum, bahasa Inggris lah ya taruhlah. Seperti tadi yang sudah kita awali di depan. Sisi yang lain yang lebih tua lagi pemaknaannya sport sendiri kan juga ada tuh dari Prancis ya kan, yang menyatakan sport itu di-sport namanya dalam bahasanya. Iya. Nah, di sport itu sendiri ya sesungguhnya pengertiannya ya ruang lingkup keolahragaan secara keseluruhan. Mau itu pendidikan, iya, mau itu rekreasi, mau itu prestasi, mau itu hanya bersifat game, mau itu hanya bersifat play. Nah, itu sesungguhnya pengertian di sport. Mau itu yang bersifat menyehatkan, semua masuk di situ. Jadi kalau saya melihat berbicara masalah pemaknaan, ya tadi kalau melihat dari perspektif sportnya saja, itu pengertian sudah berkembang dari bahasa internasional yang umum. Di sisi yang lain, ada di sport tadi ini. Ternyata semua lingkup keolahragaan itu ya sport. Sport, itu masuk dalam sport tetap. Itu kalau konteksnya baru sampai kita ke olahraga lo ya. Iya, olahraga, berolahraga ini. Kalau yang dimaksud kita geser dulu ke game tadi sebenarnya. Kalau game itu kan permasalahannya menjadi permasalahan sosial itu nanti ya. Kenapa kok menjadi permasalahan sosial? Itu kan mungkin ya kalau di masyarakat umum yang sering mengeluh sebenarnya emak-emak ini, kaum emak-emak. Karena kebanyakan anaknya itu bermain game, dan jika dikatakan ini main gamenya itu e-sport mak, gitu ya, seperti itu yang namakan e-sport itu kan. Ya, jadi ya gue ulangi. Yang kemarin saya pernah penelitian sebenarnya analisis interpretasi e-sport itu sendiri untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu saya tanyai, kalian bermain game di gadget? Iya. Kesimpulannya, kalau saya bermain game itu adalah saya bermain e-sport. Nah, dikatakan di situ. Jadi mungkin ketika kita ke bawah, itu pengertian yang kita jelaskan seperti ini, itu belum tersampaikan bahwa game itu adalah e-sport. E-sport itu adalah game, itu yang terjadi di lapangan. Tapi ya ada benarnya, tapi di situ kita harus batasi game yang bagaimana dan pelaksanaannya bagaimana, itu yang harus kita kampanyekan sebenarnya sebagai akademisi olahraga ini ya. Itu yang sebenarnya tujuan dari konten ini juga, itu salah satunya seperti itu Bang Pai. Karena biar betul. Saya sepakat. Itu keterbukaan apa ya, perspektifnya masyarakat tuh tidak hanya memandang game itu adalah e-sport. E-sport itu adalah game itu. Tapi itu di situ ada batasannya, apa sih yang dinamakan e-sport itu. Ya. Saya sepakat sekali sih apa yang disampaikan Mas Dedi ya. Itu makanya kenapa saya membuat konten itu ya, karena itu. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya terlepas dari kita berbicara pro ataupun kontra lo ya. Semuanya sama tetap. Iya. Karena juga juga perspektif sendiri juga emak-emak itu. Kalau dia bermain,
bermain game ya istilahnya harus beli voucher, kemudian menggunakan kuota yang banyak. Nah, di situ kan harusnya kita batasi di mana bermain game itu adalah e-sport, itu yang harus kita batasi di situ. Iya. Betul, betul. Ya memang intinya literasi ke bawah ya. Walaupun sekali lagi mohon izin di sini saya menyampaikan budaya literasi di Indonesia ini sekarang mungkin bisa jadi itu di angka minus mungkin ya. Jadi ya seperti itu. Kita mohon maaf Ekstrim banget. Ya karena memang yang namanya literasi itu kan kita harus bermula dari mencoba untuk membaca dulu. Dan membacanya jangan satu sisi disimpulkan. Bila perlu kan semua sebanyak mungkin kajian tadi kita coba ambil nilai tengah, nilai positif. Nah, kalau saya di sini melihatnya berbeda, bukan hanya masalah positif negatif saja. Tetap akan ada, semua sisi akan ada. Namun kalau di sini ini malah ada yang usul. Mungkin kalau Mas lihat di komen, buka jurus. Setuju. Tapi itu udah ada yang buka juga. Jangan dulu. Kalau sudah ada yang buka, sudah di Jakarta beberapa universitas sudah, Marang sudah, di Jogja belum memang. Tapi bukan di jurusan e-sport sih. Tapi masih mata kuliah e-sport. Apa ya? Mata kuliah. Muatan mungkin ya. Iya, mata kuliah masih. Bahkan yang ekstrim lagi di Jawa Tengah, itu di Sporanya, itu melegalkan ekskul untuk e-sport, bahkan menjadi muatan lokal e-sport. Itu luar biasa loh. Ya itu salah satunya yang sebenarnya dukungan dari pemerintah sebenarnya udah bagus. Tinggal kita tadi, seperti yang Bang Fai tadi bilang, melek literasinya itu yang harus kita galakkan. Jadi tidak hanya menangkap dari sebagian tadi. Iya, betul. Saya sepakat. Ya karena apa ya, untuk kata e-sport itu kan ya seperti yang dijelaskan tadi kan, kenapa sih ada e-sport itu masnya? Karena kita pergeseran zaman itu juga harus kita mengikuti juga kan Bang Fai. Dulu tidak ada HP, kemudian ada handphone yang dulu cuma bisa untuk telepon, sekarang bisa untuk main game. Nah, fasilitas media untuk e-sport itu dengan main game itu juga bisa. Itu kan itu harus kita ikuti ya, tidak kita hilangkan. Terus perkembangan zaman kok seperti ini, saya tidak mengikut, jangan, itu harus kita ikuti. Jadi kita ambil positifnya, ambil negatifnya untuk evaluasi, positifnya kita buat menyempurnakan positifnya. Nah, saya sepakat. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, bahkan gini ya, kita kan bukannya sudah banyak menggaung-gaungkan ya di Indonesia ini. Industri 4.0. Ya kan? Industri 4.0. Kita masih 2 aja paling Bang. Padahal, lah ini poin itu seperti apa? Kenapa harus masih ada pro kontra? Itu juga sebetulnya saya juga menggelitik juga sih ya. Nah, itu satu. Yang kedua, sisi yang lain, sekarang ini saya sepakat tadi kata Mas Dedi, kita hidup di era digitalisasi yang sudah otonom. Iya, itu yang harus kita ikuti. Iya, kalau nggak kita ikuti, ya kita jadi orang yang kudet dan akhirnya tergilas. Barang-barang kuno nanti. Tapi namun gini, ya tadi akhirnya tetap kita harus ada batasan. Nah ini yang harusnya kita cari solutifnya, kata Bu Tejo. Dadi wong sek solutif. Ya mungkin tugas kita untuk kita semua sebenarnya ya, bukan hanya untuk praktisi atau akademisi olahraga, sebenarnya kita semua. Karena kenapa kok saya mengambil tema teman atau lawan, itu karena pertama yang hanya dipandang hanya game saja. Karena melihat dari anak-anak yang bermain game, efeknya itu kan masih
masih abu-abu ya. Itu dia Iya. bagus atau tidaknya kan masih abu-abu gitu. Jadi Betul. itu yang harus diberikan penjelasan, pengertian ketika e-sport itu adalah teman atau lawan gitu, yang tergantung perspektif Anda untuk mengartikan dan menjalani sebenarnya kalau saya menjalaninya. Gitu. Oke, saya sangat sepakat itu ya. Kita akan melihat perspektif apakah dia seorang teman atau seorang lawan, ya kembali ke kita lagi ya. Ya karena memang poin ini juga sudah saya singgung juga, mungkin malah di 47 malah, tapi ini yang tayang sampai 45 ya, yang ke-6 baru mau, 7 baru mau ya, sayangnya memang agak telat ini ya tayangnya. Kembali ke itu, akhirnya ada pengalaman gara-gara saya ngater nyonya, ngisi materi, ngisi seminar sebelum pagi, di mana kita secara klasikal atau luring itu masih banyak ya untuk pendampingan psikologi ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, di situ salah satunya akhirnya banyak yang terbuka terkait dengan kekhawatiran para orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya dengan kecanduan game. Nah, ujung-ujungnya kalau kita bicara tadi itu, makanya saya sangat seperti Mas Dedi tadi sampaikan. Jadi teman-teman di lapangan itu masih melihat e-sport is game is e-sport. Nah, ya memang agak juga ya, karena memang ini belum sampai turun ke lapangan ya informasi seperti ini. Nah, akhirnya ya tadi kita diskusi dan keluarlah ilmu yang bisa saya serap dari istri saya karena dia konselor psikologi ya kan. Gimana cara kita itu membuat atau menyampaikan tips kepada anak-anak agar mereka tidak terlalu dalam masuk ke dunia kecanduan game tadi. Ya kan? Sehingga tadi walaupun ujung-ujungnya kembali ke masing-masing ya. Jadi kalau ini sebelum ke sana mohon izin saya mau intro salah satu sudut pandang atau perspektif yang positif yang saya bisa cermati di sini, dan ini juga menjadi salah satu masukan terhadap saya dari salah satu profesor senior di UNS ya, dikala saya mencoba mempresentasikan cikal bakal proposal saya seputar e-sport untuk disertasi. Dan di saat itu beliau malah tidak menyoroti konten tapi mencari tahu e-sportnya akhirnya. Karena belum sampai ke semua lapisan ya informasi. Tapi alhamdulillah saya malah mendapatkan ilmu dari beliau ya. Jadi salah satu makna positif yang sampai sekarang saya pegang kuat adalah kalau kita melihat sudut pandang atau perspektif positifnya, e-sport ini adalah salah satu peluang yang sangat luar biasa untuk kita mengembangkan keolahragaan di Indonesia. Baik itu dalam perspektif industri olahraga, baik itu dalam perspektif prestasi olahraga, ya kan? Baik itu dalam perspektif perkembangan iptek dan lain sebagainya. Ada banyak peluang di sini, ya kan? Dimana mungkin kalau kita harus berkompetisi di cabur-cabur yang sudah ada di level dunia, kita mungkin agak cukup kesulitan mungkin ngejar. Iya kan? Nah, ini kan menjadi salah satu peluang kita nih untuk ujuk gigi nih. Ini salah satu perspektif di prestasi misalnya ya kan. Nah, terus industri olahraga, ya itu sangat bisa. Sangat bisa, dan itu ya, emang yang paling utama banyak kan yang itu ya. Sangat peluang sekali. Betul. Nah, ini saya sekalian nih ya nge-share kisah ya. Saya pernah diskusi dengan lagi-lagi gara-gara pengalaman dampingi nyonya. Ini saya malah dapat banyak untung dari nyonya saya sebetulnya ya. Kita saling bersinergi ya. Kita harus saling kerjasama lah ya. Beliau ngisi materi di salah satu sekolah dan akhirnya saya diberi kesempatan bisa berdiskusi dengan kepala sekolah langsung. Yang kebetulan kepala sekolahnya itu alumni kita juga, kakak cutting kita, wah jauh di atas sana. Tapi alhamdulillah bisa akhirnya. Dan beliau cerita panjang tentang e-sport. Nah, salah satunya beliau berkisah pada saat beliau berkunjung ke Malaysia di Sarawak kalau tidak salah, ya.
beliau ketemu dengan salah satu alumni olahraga, tapi saya lupa itu dari Bandung atau Surabaya, saya lupa. Tapi alumni olahraga di Pulau Jawa, ya. Universitas di Pulau Jawa ya, olahraga. Dia kebetulan menjadi guru olahraga di sekolah kebangsaan namanya kalau di Malaysia. Jadi sekolah yang menaungi keturunan kita, orang-orang kita yang dari Indonesia, kayak sekolah kebangsaan. Nah, yang di situ. Tapi ada juga sekolah kebangsaan Malaysia juga ada, tapi lain lagi ya. Nah, ini beliau di situ kebetulan. Nah, terus sang guru ini dia kreatif, membuat inovasi. Dia melihat murid-muridnya itu usia SMP kalau tidak salah. Beliau itu mengajar kalau di kita setara SMP lah ya. Beliau ini melihat anak murid-muridnya itu sangat gemar bermain HP, khususnya game. Ya kan? Nah, terus entah kebetulan atau tidak sengaja atau memang disengaja, beliau ini akhirnya mempunyai ide. Jadi di wilayah Sarawak itu ada salah satu museum yang sangat legendaris ya, legend lah ya museumnya itu, dan nilai edukatif dari museum itu sangat bagus seharusnya bagi masyarakat lokal, apalagi kita yang di situ entah itu nantinya menetap atau tidak. Itu sangat bagus museumnya. Dan memang kita harus juga akui generasi kita di Indonesia tidak diajarkan untuk senang ke museum. Iya. Terlepas dari itu ke mall lah itu dia ya, karena maknya juga ya. Nah, kembali ke poin ya kan, akhirnya beliau punya ide, berangkat dari murid-muridnya di sekolahnya senang sekali ngegame di smartphone, dia coba membuat terobosan bekerja sama dengan guru lain, mungkin terkait dengan guru sejarah mungkin ya. Jadi anak-anak ini diajak ke museum sambil belajar sejarah. Nah, mungkin tidak terbiasa pola ini, anak-anak kan mudah jenuh tuh. Iya. Mudah jenuh kan? Akhirnya mereka mediasi, difasilitasi, anak-anak datang di situ, berkeliling museum segala macam, dengan reward, kalau saya bahasakan reward ya, itu dikala mereka sudah sungguh-sungguh belajar, mereka fasilitasi kompetisi e-sport. Ya. Media game yang paling familiar di antara mereka. Itu dasarnya. Nah, ternyata dari mulut ke mulut, itu sampailah ke pihak-pihak yang lain. Oh, bagus, gini-gini, segala macam. Akhirnya, itu beliau sering sekali mengadakan event e-sport di museum. Dan murid-murid tertarik untuk berbondong-bondong datang ke museum. Selain mereka belajar, mereka juga berkompetisi. Ya kan? Nah, di sini maknanya adalah tidak hanya kompetisinya saja atau e-sportnya saja, tapi faktor value industri di sini kena banget. Iya. Sebenarnya ya kan? Kembali lagi sebenarnya mengemasnya itu ya. Iya, betul. Mau kita perspektifnya industri terkait olahraga ataupun pariwisata dan lain sebagainya, kan mengena banget tuh. Kan kalau datang ke situ kan nggak mungkin, apalagi usia SMP ya, saya yakin tidak mungkin anak itu sudah cukup mandiri datang sendiri, pasti paling tidak bapak atau bahkan bapak ibu atau bahkan kakak adik. Enggak. Betul, itu kan industri. Nah, itu salah dua perspektif positifnya. Walaupun mungkin masih tetap ada perspektif negatifnya. Iya. Ya, untuk negatifnya kan ya tahu itu tadi seperti Bang Fai bilang, manusia itu diciptakan ya nggak sempurna gitu maksudnya. Jadi mesti ada salahnya. Iya, ladang salah kok manusia ini. Tempatnya salah. Apalagi kalau laki-laki salah kan ya. Sama aja, belum tahu aja. Kalau jujur juga yang cewek-cewek dari yang sini hadir juga bisa komen. Mungkin sangat menarik lah sekali ya untuk diskusi kali ini tuh. Nggak terasa sampai sudah 1 jam.
Dan Oh ternyata ya, kalau betul betul. diteruskan sebenarnya banyak sekali yang harus Ya, kita bahas sebenarnya, ya harus didiskusikan ini. Tapi untuk betul betul. minimal kita untuk dasar sebagai pemahaman e-sport untuk mengkampanyekan sebenarnya, untuk clue sendiri Bang Fai, saya minta clue sendiri untuk kiat apa sih yang harus kita galakkan atau kita lakukan ketika untuk mendukung atau tidak mendukung e-sport tuh biar bisa diterima. Maksudnya diterima itu oke lah, seperti olahraga sepak bola itu kan ada juga yang suka dan tidak suka itu Mas gitu. Ya, ya. Tapi tetap dia berjalan gitu. Jadi apa yang harus kita mengkampanyekan, memberikan pengertian itu loh Bang Fai. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya, ini juga mungkin kembali ke pemahaman masing-masing, bagaimana penerimaannya ya, karena kita tidak bisa memaksakan persepsi, ya, karena setiap masing-masing kita mempunyai perspektif sendiri-sendiri soalnya dalam memandang sesuatu. Nah, kalau terkait mengkampanyekan e-sport, itu sesungguhnya, ya tadi, kalau saya boleh usul, teman-teman yang pemangku kebijakan, ini sebelum sampai ke kiat ya, sebelum ke sana, teman-teman pemangku kebijakan di dunia cabang olahraga e-sport ini, itu mencoba mengedukasi sampai ke level bawah dengan meminimalisir beberapa perspektif negatif dari gamer ataupun e-sporter. Walaupun memang itu tidak mudah. Ya, karena di luaran sana mereka sudah sangat terkondisikan sekali. Iya. Dan itu sesungguhnya ruh yang diharapkan dari aktivitas olahraga yang sesungguhnya. Dan kalau bisa ya, hal yang positif dari luar tadi dibawa ke sini sebagai landasan untuk mengkampanyekan kalau cabang olahraga ini sesungguhnya juga baik. Cabang olahraganya bukan aktivitas game. Iya, ada cabang olahraganya tetap betul. Jadi olahraga. Media-media yang nilai-nilai yang positif tadi itu harus diperbanyak dengan semakin banyak pula menyeliminir atau mengurangi perspektif-perspektif yang sifatnya negatif. Nah, ini jadi kiat juga bagi pemangku kebijakan. Nah, kalau bagi masyarakat dalam mengkampanyekan, ya tadi, kita mencoba melihat dalam perspektif positif. Ya, jadi di e-sport ini ternyata banyak nilai yang bisa kita maksimalkan. Salah satu contohnya seperti tadi ya, yang jelas dalam konteks peluang berprestasi. Ya, iya. Kan? Karena kita kalau harus bersaing misalkan di sepak bola, mohon maaf saya akhirnya menyinggung sepak bola ya, karena memang ini olahraga yang sangat famous di masyarakat ya, apalagi di masyarakat Indonesia ya kan. Nah, kita di AFF aja kan sekarang sudah prestasinya semakin besar, meningkat, tapi yang meningkat itu angka rankingnya, bukan bukan capaiannya ya. Nah, jadi dalam artian dulu mungkin kita bisa menjadi juara 1, akhirnya meningkat dari 1 menjadi 2, akhirnya meningkat lagi terus. itu kan ya, ini kita harus jujur kan dalam melihat sesuatu. Ya, akhirnya kan kita agak sulit berkompetisi. Level ASEAN saja sekarang sudah banyak kita mulai pelan-pelan ketinggalan ya, apalagi sampai ke level Asia, sampai ke level dunia. Nah, di sini kita tidak harus terlalu ngoyo, kalau mungkin kalau bahasa Jawanya, kita bisa bersaing dengan mereka dengan contoh bukti konkret yang nggak bisa dibantah lagi. Di Asian Games kita, walaupun masih eksebisi, bisa menjadi juara. Iya. Ya kan? Di mana di cabang olahraga, di mana di cabang olahraga yang lain kita harus mati-matian, betul-betul mati-matian, ya kan? Di sini kita bisa jadi juara. Di SEA Games kemarin di Filipina, sekalipun kita bukan di kandang, karena banyak yang menyatakan atlet Indonesia jago kandang segala macam, itu juga terbantahkan kan? E-sport membawa medali loh di SEA Games. E-sport itu SEA Games.
Dari dua pengalaman multi-event ini berarti tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan kita sampai level dunia pun dalam perspektif prestasi kita juga berpeluang dong. Iya, peluang. Tidak hanya prestasi aja, banyak sekali. Iya. Di e-sport ini betul-betul tidak terukur. Itu yang sangat luar biasa. Ya kan? Jadi kita nggak bisa, kalau bahasa Jawanya itu ngincang ngecim itu susah orang. Tidak bisa. Ngincang ngecim, wah itu agak susah. Jadi rahasia kita agak terjamin nih, privasi kita ya, gitu ya. Kalau kita berbicara masalah sosial privasi ya. Jadi ada peluang, itu dari segi prestasi, ya kan. Sisi yang lain, kalau terkait betul-betul dengan olahraga, ini sesungguhnya peluang kita untuk mencoba mendongkrak niat kita, slogan mengembangkan industri olahraga di Indonesia. Industri olahraga. Iya. Dan yang terakhir, jadi kita bisa muncul juga, nggak cuma prestasi ya. Nah, dalam industri pun kita bisa berperan, akhirnya kan bisa mengambil. Toh juga UMKM seputar IT kita sudah mulai moncer kok, sudah mulai muncul kan. Nah, kan itu juga industrinya, ya kan. Nah, terus yang terakhir terkait dengan pelaku yang akan menjadi pelaku atau nimbrung menjadi pelaku, mungkin belum yang terakhir, dua yang terakhir deh. Dua yang terakhir atau yang ketiga, bagi calon pelaku lah ya, atau calon atlet. Upayakan teman-teman organisasi e-sport itu bisa mengedukasikan standarisasi tentang tadi kategorisasi ataupun kriteria di mana masyarakat Indonesia, khususnya para calon atlet e-sport, itu mempunyai peluang yang sangat besar. Kita sekarang tidak hanya 250 juta ataupun 260 juta jumlah penduduk kita di Indonesia usia produktif. Sekarang sudah di atas 270 juta. Iya. Hukum probabilitasnya saja, hukum kemungkinan 1% aja, itu sudah berapa? Ya kan? Orang tua banyak juga. Peredaran khususnya kalau kita melihat data peredaran smartphone di Indonesia, itu kalau kita kalkulasi dalam statistik bisa dapat satu orang itu bisa mempunyai smartphone 2, 3 bahkan lebih. Nah, apa enggak itu sebuah peluang? Peluang sekali itu. Sehingga terkait langsung dengan pihak pengampu kebijakan di e-sport sebagai kiat untuk mengkampanyekan olahraga ini, ya nilai-nilai seperti ini semakin dipertegas. Ya, kalau kita berbicara masalah jaringan, insya Allah jaringan kita sekarang sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu, berapa dekade yang lalu. Jadi tidak diragukan lagi lah, walaupun mungkin masih kalah dengan beberapa negara tetangga, tapi paling tidak sudah jauh lebih baik. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagi para orang tua, itu jangan ragu. Kalau memang anaknya itu dipandang cukup berbakat menjadi atlet e-sport. Karena memang di dunia e-sport sendiri, terlepas dari nanti yang dia sifatnya amatir maupun yang profesional, jadi kan cabang olahraga itu kan ada dua kelas ya, amatir dan profesional ya. Itu entah itu penghargaan, entah itu kesejahteraan. Sepertinya di e-sport ini sponsornya gila-gilaan, jauh lebih gila daripada cabang-cabang yang sudah ada. Iya. Ya kan? Jauh lebih gila, sehingga insya Allah ini akan sangat terjamin lah ya. Sedikit lebih terjamin lah ya mungkin ya. Jangan terlalu ekstrim sangat, itu terlalu tinggi ya ekspektasinya. Walaupun kenyataannya kayak gitu, sekali juara berapa miliar gitu kan. 1M gitu. Yang juara juara dunia tuh. Jadi juaranya tenis Wimbledon siapa kemarin itu kalah ternyata nilainya daripada juara e-sport yang di Tekken gitu, anak usia 16 tahun. Lumayan tuh. Jadi jangan ragu para orang tua. Namun sekali lagi kontrol tetap kembali kepada orang tua. Nah, sekali lagi ini kembali ke pihak pengampu kebijakan di e-sport sendiri. Ya, bagaimana bisa mengedukasikan, meliterasikan ke orang tua, para orang tua,
kalau nilai kesejahteraan di cabang olahraga ini cukup tinggi. Nilai peluang cukup tinggi. Sehingga kalau anak-anaknya terlalu larut, menjadi candu ke game, ya dikontrol. Itu peranan keluarga, orang tua salah satunya. Entah itu dengan bargaining peraturan, entah itu bargaining punishment and reward apabila mereka melanggar, ya banyak hal yang bisa dilakukan. Apalagi generasi sekarang ini bukan generasi milenial lagi, tapi iGen kalau saya sebut ya. Di ilmu juga sudah muncul kan internet generation. Nah, internet generation ini mereka ini nggak bisa direct, layaknya mungkin usia kelahiran saya ya. Kamu nggak boleh nurut, nunduk. Kamu sekarang nggak bisa. Kamu nggak boleh, malah balik nanya, lu kenapa kok nggak boleh? Tapi kenapa? Ya kan? Nah, itu makanya kenapa buat bargaining. Ada punishment dan ada reward. Namun pendidikan karakter kan akan jauh lebih bagus kalau kita bisa memancing mereka untuk gemar mendapatkan reward daripada punishment. Reward kan nggak harus selalu bentuk materi dan lain sebagainya. Banyak bentuknya ya. Nah, itu mungkin 4 saja dulu kiat mengkampanyekan cabang olahraga ini agar masyarakat tidak dipaksakan untuk menerima, tapi paling tidak menjadi masukan ya. Kalau ini secara positif sesuatu yang tidak perlu kita jauhi, atau sesuatu yang tidak perlu kita jadikan lawan. Lawan saja kadang bisa menjadi teman kok. Iya. Makanya katanya kalau benci katanya bukannya nggak suka tapi benar-benar cinta katanya kan, hati-hati. Oke, di sini itu dulu teman dan saya terkait 4 masukan atau kiat untuk kampanye, Mas Dedi. Mungkin ke depan kita bisa menemukan formula-formula lagi seiring perjalanan waktu kalau kita sudah menemukan beberapa masukan-masukan yang lain yang banyak lagi. Sangat bermanfaat sekali ya untuk. Jadi kita masih bisa simpulkan e-sport itu tadi kan temanya teman atau lawan. Mungkin sementara kita kecenderungannya harusnya ke teman kalau kita setelah melihat dari penjelasan Bang Fai ini sebagai lawan jika persepsinya itu salah. Jadi yang salah itu yang buat lawan itu bukan dari e-sportnya, tetapi personnya itu tadi. Mungkin itu sebagai apa ya, masih benar nih kalau dalam permasalahan sosial masih banyak sekali mungkin kita bisa bahas lain waktu. Iya. Pengawalan dulu. Pengawalan kita buat tema yang lebih khusus atau khususon untuk yang permasalahan yang terjadi timbul setelah nanti channel kontennya dari Bang Fai keluar, nanti bisa dipelajari atau dilihat atau ditonton, kemudian dimaknai bagaimana baru kita buat pembahasannya secara mendetail langsung seperti ini ya. Oke, terima kasih sekali Bang Fai atas waktunya dan semoga ini bermanfaat sekali buat khalayak umum masyarakat sekaligus pecinta e-sport, pecinta game, pecinta gadget. Nah, salah satunya kan karena gadget. Dan juga untuk biar para ahli atau yang praktisi olahraga yang mungkin kontra, mungkin belum setuju, mungkin setelah mendengar ini dan melihat kontennya Bang Fai bisa berubah pikiran ya Bang, karena kan tadi teman itu bisa dilawan, lawan bisa teman gitu. Karena pengalaman saya kemarin itu ketika sama seperti Bang Fai kemarin, ketika saya itu memaparkan calon proposal itu ya ditanyakan seperti itu, e-sport itu apa? Karena kan masih gambarannya itu mereka masih melihat itu tadi game yang masih game itu. Jadi harus dijelaskan. Jadi maka itu juga kan perubahan-perubahan yang secara apa ya sebenarnya dari dulu udah ada tapi sekarang baru kita melihat baru booming aja sih akhir. Maka kita mungkin gini Mas Dedi, tambahan terakhir. Harapannya nih dari diskusi seperti ini, kan kita sudah punya banyak pengertian, apalagi di klausulnya SKN juga sudah ada ya kan, bagaimana pengertian olahraga
ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seiring perkembangan zaman, iptek, dan lain sebagainya, ya mungkin itu juga perlu kita cermati ulang, atau mungkin direvisi, disesuaikan, dan lain sebagainya. Ini mungkin juga menjadi salah satu masukan. Semoga. Iya, semoga. Semoga menjadi lebih baik, dan ya kita harus bisa berperspektif itu lebih luas lagi, tidak hanya dalam satu sisi saja. Ya. Terima kasih Bang Pai atas waktunya. Ya, Kita lanjut. saya juga terima kasih banyak diajak kolaborasi. Besok kita offline lah ya, kita ketemu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita bicarakan buat konten lagi besok bisa. Saya sangat tertarik sekali soalnya untuk e-sport ini. Padahal saya dari bulu tangkis kemarin Pak Tri aja kok e-sport ini ngopo sama Pak Tri kemarin cerita. Ngopo kok data e-sport. Saya juga ditanya sama teman-teman saya di Anggar. Kamu sudah nggak ingin Anggar lagi katanya. Padahal ya enggak lah, tetap lah. Itu nyawa kedua kan. Tapi tidak ada salahnya kita untuk, kan ilmu kan masih berkembang terus Bang Fai. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang Fai. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah ikut berpartisipasi meskipun waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Amin. Salam ngobralas. Salam ngobralas. Thank you. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir ya. Meeting masih Mahiru. Oh, ini angkatan saya semua yang ikut ini. Oh ya, ini juga ada angkatan saya. Teman kuliah saya, teman-teman mahasiswa kemarin, ada Romli, ada Taufik, dan lain sebagainya, teman-teman saya. Ada mahasiswa yang kemarin juga alumni. Ya, semoga Bang Fai ini, Bang Fai itu kan ya di UNS sama Akbar ya, Muhammad Akbar Husain. Kayaknya Mas Akbar di bawah saya sepertinya. Oh, di bawah. Itu dan dari UNP kan, dari Kediri itu. Oh. Jadi Bang Manu ya baru nyusun proposal. Kalau dia tentang sepak bola, tentang fenomena juga. Kalau kemarin sih saya sempat sharing juga fenomenologi apa. Ya fenomenologi aku ya orang pernah aku kok. Makanya untuk disertasi ini tantangan saya untuk kualitatif itu ya itu Bang. Dari awal kan S1, S2 kan kuantitatif. Jadi saya pokoknya disertasi ini kualitatif saya. Saya kemarin disertasi itu awalnya maunya juga sama fenomenologi khususnya e-sport. Tapi ternyata sudah dapat jawabannya dari beberapa literatur, saya tarik. Saya ganti ke R&D. R&D. Nah, R&D iya baru mau jalan pandemi kan. Nah, kan nggak mungkin kita membodohi masyarakat akademis kan. Ya kan, ini tetap perlakuan eksperimen. Nah, tadi ada seminar, boleh selain R&D atau eksperimen. Nah, nanti saya sesuaikan dengan metode yang lain atau desain penelitian yang lain. Yang lebih memungkinkan. Karena kita nggak bisa berbohong. Ini di masa pandemi dengan banyak keterbatasan, ya kan? Sayang sekali ini. Kalau saya mau kalau fenomenologinya itu yang mau neliti yang perilaku sosialnya sih untuk anak-anak itu. Dia bisa untuk atletnya itu. Jadi biar kita membuktikan juga. Menarik. Menarik, bisa jadi bahan kajian untuk yang ke depan. Iya, betul. Bisa kita lanjut untuk selanjutnya. Terima kasih Bang Fai sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Dedi. Kita sudah silaturahmi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk out ya. Siap. Ini biar tak dulu, sapa dulu teman-teman. Bentar.
Wah, aku baru ngikuti iki ketekan rumah. Woi, tekan ngomah. Lagi tekan rumah bubar acarane. Aduh. Ini oh pemirsa, yang ini siapa itu? Oh pemirsa, ini adalah kaprodi dari Upgris yang sebenarnya tadi mau gabung tapi Terlambat di jalan dia. ngomong dia. Ngomong sampai rumah. Iya. Halo Kia. Oke. Aduh. Coba lagi saja begini. Ya wis. Wes Suryono tak gabung lanjut ya. Oke, tak kabari kalau ada. Oke, Thank you. siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.